Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya dalam muatan pembelajaran IPS dan pagi ini kita ditemani dengan backsoundnya Yuma ya. Mudah-mudahan tidak tidur nanti. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap atau di berbagai bidang. Nah, seperti apa pengaruh kondisi geografis terhadap berbagai bidang ini? Nah, pada awal bagian pembelajaran kita hari ini, saya sampaikan beberapa sebutan negara Indonesia berkaitan dengan kondisi geografisnya. Nah, yang pertama, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, yang kedua, Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai negara agraris. Lalu, seperti apa negara maritim, negara kepulauan, dan juga negara agraris? Kita cermati pada slide pada bagian yang berikutnya. Nah, kita mulai yang pertama dari Indonesia sebagai negara maritim. Nah, kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Indonesia disebut sebagai negara maritim karena Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah laut yang sangat luas. Nah, di samping itu, Indonesia juga merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Tak heran, negara kita juga kaya akan hasil lautnya. Jadi, laut yang luas, hasil laut yang melimpah, maka itulah Indonesia sebagai negara maritim. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Indonesia dikatakan atau disebut sebagai negara kepulauan karena di Indonesia memiliki ribuan pulau dan ada sekitar lebih dari 17.000 pulau yang tercatat di Indonesia. Nah, seperti saat ini kita tinggal di Pulau Jawa, kemudian ada juga Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan lain sebagainya. Nah, pulau-pulau kecil lainnya juga telah dicatat di Indonesia dan ada, seperti tadi saya sampaikan, 17.000 pulau. Wah, banyak sekali ya pulau di Indonesia. Pada bagian berikutnya ada Indonesia sebagai negara agraris. Nah, seperti apa negara agraris itu? Agraris berhubungan dengan tanah atau mungkin kita mengenalnya dengan pertanian. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena Indonesia dianugerahi tanah yang subur dan juga mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Bahkan mungkin di sekitar kita masih mempunyai atau melihat lahan-lahan pertanian di Indonesia. Nah, sekarang kita cermati satu persatu pengaruh kondisi geografis di berbagai bidang. Nah, yang pertama kita lihat pengaruh kondisi geografis dalam bidang kehidupan sosial. Nah, tentunya kehidupan sosial ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat kita. Nah, dampak yang terjadi antara lain komunikasi dan interaksi penduduk lebih mudah, misalnya melalui jalur pelayaran. Yang kedua, terjadinya pembauran atau peleburan nilai-nilai antar pulau. Nah, yang ketiga, muncul perkampungan etnis tertentu, misalnya pecinan, kampung Arab, dan lain sebagainya. Yang keempat, perubahan perilaku di masyarakat akibat masuknya perilaku dari daerah lain. Yang berikutnya, terjadi perpindahan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Nah, sebagai contohnya, mungkin ketika ada jembatan Suramadu katakanlah, maka orang-orang Madura juga akan tahu kehidupan masyarakat di Pulau Jawa. Begitu pun juga sebaliknya, bahkan orang-orang dari Pulau Jawa ada yang juga berwisata ke Pulau Madura. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian berikutnya, yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap budaya. Nah, budaya lokal yang ada di Indonesia itu beragam atau banyak sekali. Nah, misalnya keberagaman suku bangsa, kemudian keberagaman bahasa, keberagaman religi, dan juga keberagaman seni dan budaya. Nah, akibat dari kondisi geografis terhadap budaya di Indonesia antara lain masuknya budaya asing dari luar pulau, kemudian dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dunia, kemudian munculnya kebudayaan dari luar, serta meningkatnya penguasaan bahasa asing. Nah, sekali lagi ya, dampak kondisi geografis terhadap budaya, misalnya masuknya budaya asing dari luar pulau, kemudian dikenalnya kebudayaan Indonesia sebagai akibat ramainya perdagangan dunia. Yang ketiga, munculnya beraneka ragam kebudayaan baru dari luar. Dan yang terakhir, meningkatnya penguasaan bahasa asing. Nah, dengan banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia, maka menuntut orang Indonesia untuk menguasai bahasa asing. Seperti itu ya. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan belajar tentang dampak kondisi geografis dalam bidang transportasi. Nah, seperti yang kita pelajari pada bagian sebelumnya, wilayah Indonesia itu memiliki banyak laut yang luas, banyak pulau, perbukitan, gunung, dan lain sebagainya. Nah, tentunya dengan kondisi geografis yang seperti ini, menuntut bangsa Indonesia untuk menggunakan alat transportasi yang beragam pula. Nah, seperti pada bagian ini kita memiliki 3 jalur utama dalam transportasi. Yang pertama ada jalur darat, jalur udara, dan juga jalur air atau jalur laut. Jalur darat yang bisa kita gunakan misalnya kita menggunakan armada moda transportasi berupa bus, kereta api, mobil, dan lain sebagainya. Nah, melalui udara tentunya kita menggunakan pesawat terbang. Nah, jalur air atau laut kita menggunakan kapal laut. Nah, yang berikutnya adalah dampak geografis dalam bidang ekonomi. Nah, sekali lagi, secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Hal ini tentunya mengakibatkan beberapa dampak secara ekonomi bagi Indonesia. Misalnya, menjadi jalur perdagangan dunia, kemudian ekspor dan impor menjadi meningkat, dan yang ketiga, devisa negara juga meningkat. Nah, devisa adalah kekayaan negara yang berupa mata uang asing. Nah, tentunya dihasilkan dari proses ekspor dan impor. Begitu ya dampak geografis dalam bidang ekonomi. Nah, demikian tadi dampak geografis Indonesia di berbagai bidang. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa dipelajari dan juga mungkin dibuat catatannya di buku tulis kalian. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di lain waktu.